sahabat ngebut, memelihara ikan ternyata menyenangkan ya. Iya. Itu kita lihat dari warnanya, dari ketenangan mereka bergerak ya. Ini akan mengurangi Stres, jenuhan dari keseharian kita. Namun juga kita harus memperhatikan mereka juga harus hidupnya bahagia. Syarat-syarat dari hidupnya harus kita ketahui. Iya. Bagaimana kualitas air. Sekarang bagaimana kebahagiaan mereka kalau kita kasih makan. Iya. Itu bisa disuapin bisa. Bapak taruh itu nanti dia nyok. Dia pasti datang semua. Iya. Itu semua. Menarik kan ya saya. Sahabat ngebut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ngobrol enak bersama Budi. Kali ini saya di Racer 1 di Cibinong ya, bersama Pak Sugi. Iya. Beliau adalah mitra kami, mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam mengelola Racer ini untuk meningkatkan usaha kaitannya dengan bagaimana memasarkan ikan koi dan ikan kopi. mas kopi. Ya. Kita lihat bersama, kita jalan sedikit berputar mengelilingi Racer ini. Apa saja yang dikelola oleh Pak Sugi dan kenapa harus dilakukan di sini dulu sebelum dilakukan ekspor. Ya. Pak Sugi, silahkan dijelaskan bahwa di hall ini luasnya berapa, kemudian Bapak manfaatkan untuk apa saja. Kita lihat di sana ada berbagai macam kolam dan koi. Ya, untuk terima kasih Wansa dan juga Pak Dirjen yang sudah mengunjungi. Memang di sini hall ini ada sekitar 72 kolam. 72 kolam. 72 kolam. Nah, saya pakai separuh untuk koi, separuh untuk kopi. Ya, karena memang waktu awal ini kan tidak jalan. Bagaimana memanfaatkan? Karena ini Racer kan waktu itu tujuannya untuk ekspor, Pak. Jadi saya sebenarnya sangat setuju. Kita harus menyediakan stok, Pak. Karena stok di sini ya, ini kita lihat Pak stoknya. Ini dari mana Pak koinya? Dari Blitar, Pak. Dari Blitar. Ada dari Tulung Agung, ada dari Blitar, ada dari Kediri. Kriteria Bapak mendatangkan ikan dari para pembudidaya ini dari Blitar. Itu apa saja Pak? Memang dari jenis, Pak. Jadi jenis yang kita harus siapkan selengkap mungkin, sebisa mungkin ada lengkap. Karena kita ingin memasarkan di sini baik untuk lokal, kemudian kedepannya kan memang saya berencana untuk ekspor, Pak. Karena ekspor itu selama ini mengalami kesulitan. Kalau ada order, kita tanya ke petani tidak ada yang siap. Masih ada di Empang. Masih ada di Empang, kapan Bapak? Jadi penampungan dulu Pak ya? Makanya kita harus punya seperti di Jepang, ready stock. Nah, orang datang tinggal pilih. Ini juga koki, Pak. Koki ini ya? Semua hampir dari Tulung Agung, sama ada sebagian dari Lampung, dari peternak juga, sama Sukabumi. Nah, cuman kebanyakan memang masih mayoritas dari Tulung Agung, Pak. Persyaratan untuk bak-bak penampungan ini, Pak, sehingga siap untuk diperdagangkan, baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Apa, Pak? Memang harus kebersihan, Pak. Sistem filter yang baik itu yang baik. Ya, supaya ikan nggak sakit, Pak. Memang seringkali kalau dari petani problem kita itu dari tanah dari empang, tanah itu hanya langsung masuk akuarium di karantina puasa saja. Padahal seharusnya kalau seperti di Jepang dari mud pond itu harus ditampung ke kolam-kolam dulu. Karena dia akan adaptasi, mungkin akan timbul sakit, timbul ada sesuatu yang perlu ada kayak antibodi yang akan timbul. Kalau di koi itu malah di Jepang itu ikan baru yang kecil itu diinjek dengan ikan lama sehingga dia terinfeksi. Terinfeksi, dia sakit tapi ada imunnya keluar. Nah, itu baru diekspor, Pak. Nih, sahabat-sahabat ngebut. Ini koki. Ini Mas Koki ya. Ini di koki kolam di daerah ini koki. 24 kolam koki, 12 kolam koi. Nah, baru yang atasnya itu saya bikin 12 kolam koi, 6 koki. Besaran dan jenisnya beda-beda, Pak ya? Ya, besaran dari ukuran dan kualitas ya. Kita pisah-pisahkan. Ini untuk ekspor semua, ready ekspor di sini terpaksa karena kami tempat kurang, Pak. Jadi
persiapan untuk ekspor yang akan dikirim adalah di bowl-bowl ini sama di akuarium-akuarium. Ini yang sudah siap ekspor. Siap ekspor. Ini hari Senin akan kirim ke. Ini kalau dari bicara grade ada Pak untuk Mas Koi? Biasanya kita hanya ambil dari petani itu sudah grade AB. Oke. Kita yang C nggak ambil Pak. Nggak ambil ya? Nggak ambil dulu sementara karena kita untuk fokus kepada ekspor. Jadi kita hanya minta dari petani AB. Negara tujuannya mana Pak? Negara tujuannya ada Argentina, ada Peru, ada Eropa, banyak. Sekali kirim ke Peru mamanya? Itu kurang lebih memang besarannya nggak banyak, kira-kira 5 box, 10 box aja. Satu box isi? Satu box isi bisa 100, bisa 40 tergantung size-nya. Kemudian ketika ikan dikemas, ini kan ikan hidup nih Pak? Ya. Sampai Peru itu berapa jam? 36 jam. Caranya bagaimana Pak? Supaya bisa itu memang kita harus karantina ini nggak boleh kasih makan selama 5 hari. 5 hari tidak dikasih makan? Tidak kasih makan, supaya dia tidak ada pembuangan kotoran lagi. Sampai dia bersih, baru bisa untuk di-packing. Packing itu memang kita mengejar waktu di bandara. Closingnya jam berapa, kita deketin seminim mungkin untuk reoksigen di bandara. Ya, karena kalau tidak kita nggak akan tahan Pak. Jadi kita harus pandai-pandai mengukur berapa jam penerbangan dan waktu tunggu sama transit. Ini size berapa Pak? Koi yang size-nya baik, bukan size baik tapi kualitas lebih baik, jadi harganya lebih mahal dari yang sama. Nah ini nanti kalau memang Pak Edwin menghendaki yang di racer ada lelang, saya support. Saya akan ramekan dengan lelang-lelang karena saya udah biasa lelang. Nah Pak Edwin punya BPSKP pengen mengadakan satu dasar bersama ya. Nah saya support. Support ya. Makasih Pak. Ya. Ini para sahabat ngebut. Kita lihat ikan jenisnya sudah terpilih. Ini grade-nya semakin tinggi ya. Dan juga ini size-nya yang besaran ya. Tuh. Ikan yang sehat itu gerakannya lincah ya Pak ya? Betul, dia akan datang untuk minta makan. Ya. Salah satu ciri gitu ya? Iya. Atau bisa saja dia terkejut nggak berani bisa, tapi biasanya kalau udah besar dia berani. Nah ini ada memar gini, nggak apa-apa, nanti hilang sendiri. Hilang sendiri Pak. Biasanya dia kebentur, lontar dia bisa kebentur. Teman kalau dia tidak menjadi koreng nggak apa-apa, biasanya dia kena garam nanti dia sembuh. Sembuh ya? Ya. Filter Pak, pengerawatan filter ini Bapak? Ini saya bangun sendiri Pak. Ini saya aslinya adalah seperti itu kolam. Tapi kita untuk koi nggak bisa, jadi harus dinaikkan. Ini Pak. Ini hanya satu media kristal bio. Ini dari Jepang. Dari Jepang? Ini dari Jepang. Ini seperti nggak ada. Ini sebenarnya hampir mirip dengan batu apung Pak. Persis Pak. Tapi batu apung kan alami. Jadi dia masih ada unsur kimikal yang keluar. Nah kalau ini buatan pabrik dari kaca, serat kaca plus keramik. Nah, di glow 900 derajat sehingga dia membentuk kayak batu apung. Di dalamnya itu rumah bakterinya sangat besar. Nah, kalau dibandingkan dengan plastik berbeda jauh. Bisa 1 banding 10. Baru 10. Iya. Makanya dia cukup dengan satu media saja. Dia masih bisa jaga dengan pus makan. Pus. Ya. Kalau kita lihat yang putih semua nih Pak. Ya, yang itu menarik platinum nih, Pak. itu juga dari Blitar Pak. Sama karasi dari Blitar. Jadi pembudidaya itu pembudidaya lokal semua ya Pak ya? Lokal, semua lokal Pak. Saya tidak di sini tidak ada impor. Tapi kualitas ekspor nih Pak? Iya, ekspor dan lokal itu kadang kita dengan petani kan membeli satu kolam. Nah baru kita disortir ya Pak ya? Kita sortir Pak. Ya. Kita sortir yang baik dan yang nggak baik karena biasa kalau petani inginnya dibeli satu kolam, satu kolam, kita yang nge-grade sendiri untuk grade-nya. Tapi ada juga yang mereka jual sudah grade A semua. Nah itu biasa ya kita ambil juga untuk kebutuhan yang memang hobis yang tertentu Pak, yang ingin kualitasnya naik. Bapak sebagai pemerhati koi Pak ya? Ini ciri-ciri ikan yang grade A itu sebenarnya? Nah, kalau grade A itu misalnya kalau walaupun polos, kepala itu harus putih. Tidak boleh ada bayang hitam. Itu kan putih Pak, semua putih. Tidak boleh ada nodanya. Nah, nanti kalau kita lihat yang di sana, mungkin ada yang gradasi hitam. Nah, itu turun grade. Ini grade A ya, berarti? Grade A, iya. Nah, seperti ini memang kadang memang nggak ada sama satu. Nah itu yang saya artikan kotor hitamnya di atas kepala itu jangan ada di putih. Kalau ini memang dia punya pola, jadi masih nggak apa-apa. Kalau yang polos dia nggak punya pola, jangan ada putih mulus. Iya. Ini antara putih susu dan putih ini platinum. Platinum beda. Ya? Beda lagi ya? Putih susu, saya pikir kalau yang di koi hampir kurang, karena dia harus
Snow White. Harus putihnya Snow White. Snow White ya. Betul white. Oh, pemirsa. Putihnya istilahnya abu-abu, tuh ya. Snow White. Nah, untuk koi ya. Snow White, betul. Nah, kalau yang di sini Pak. Sama ini yang polosan, yang disukai juga banyak orang. Nah, cuman ini sebenarnya grade ini bagus, cuman dia masih mutasi Pak. Ini hitamnya ini masih mutasi. Masih berkembang ya Pak ya? Ya, jadi akhirnya seperti ini kadang tidak disukai orang karena kotor kan Pak. Ya. Dia belum jadi. Warna stabil itu mulai usia berapa Pak? Sebenarnya stabil itu umur 2 tahun. 2 tahun baru atas, stabil. Tapi tetap kalau yang pola itu, yang itu masih bisa naik. Jadi memang ini unik. Sampai 5-6 tahun pun bisa berubah. Gitu ya? Ya. Tapi kalau merah oleh putih pakan atau situasi pencahayaan atau apapun? Semua. Faktor air berpengaruh. Ada air yang untuk warna hitam cepat keluar, ada yang tidak. Nah, kalau ikan yang ada warna hitamnya dimasukkan ke kondisi kolam yang hitamnya bisa cepat naik, itu bagus. Tapi merah putih dimasukin kolam itu bisa bocor. Bisa bocor ya? Ya, nah itu hitam plus minusnya di situ. Tapi kalau kualitas dia memang baik, tidak ada mix antara induknya yang warna hitam, dia biasanya nggak ada masalah. Gennya berarti merah putih aja. Walaupun masuk ke air yang hitamnya bisa naik, dia nggak akan keluar. Itu pemirsa, uniknya memelihara ikan koi. Satu kita amati, satu kita juga harus mengetahui. Yes, betul. Bagaimana cara memeliharanya? Tapi kita mengamati, ternyata ada perubahan terhadap ikan tersebut. Perubahan yang warna lebih bagus, atau perubahan warna yang mungkin tidak kita inginkan. Betul. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya, ini adalah kita harus selalu belajar. Betul, pengalaman Pak. Pengalaman ya. Oke. Satu lagi Pak, yang kita lihat Mas Koki. Boleh, Pak. koki ada di luar juga. Kalau Pak mau lihat bahwa koki itu tidak hanya dipiara di dalam akuarium, tapi di dalam kolam koi pun dia bertumbuh untuk pembesaran cukup bagus. Dan biasanya di depan di luar tuh. Atau kalau di atas ini juga boleh. Yang ini ada oranda yang cantik-cantik. Ini yang banyak diminati oleh eksportir luar negeri Pak. Warnanya kan cantik nih, merah, hitam. Nah ini yang namanya oranda tricolor. Ngapalkan nama-nama dari mana Pak ceritanya? Atau bagaimana cara menghafalkannya Pak? Nah, otomatis kalau hobi nanti otomatis hafal. Iya. Ya, kalau di koi hitam putih saja namanya siro Pak. Ini sendiri ini di karantina atau bagaimana? Ada orang pilih. Ada orang pilih. Taruh sini dulu nanti baru pilih. Pembeli Pak, kalau ke sini bisa langsung ke sini atau langsung bisa ya Pak ya? Langsung. Jadi banyak yang membawa anak-anak dan keluarga di weekend itu ramai. Jadi ikan ini juga sehat hidup di kontak udara luar ya Pak? Udara luar Pak. Makanya ikan bagus malah saya taruh di sini juga di reser aman Pak. Tidak ada pencurian, tidak ada apa. Ini sehat banget. Ini sehat ya Pak ya? Lebih sehat Pak daripada di dalam Pak. Karena apa? Matahari Pak. Ini matahari, jadi dia benar-benar lebih kuat ya Pak ya? Ini lokal semua Pak. Dengan hujan Pak? Hujan nggak ada masalah Pak. Hujan nggak masalah ya Pak? Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya punya yang di farm kalau nanti suatu hari Pak mau lihat itu juga terbuka semua dalam 3,5 meter. Ini hanya 1,5 meter ya. Iya. Tuh, segar ya. Ini berarti sehat nih Pak ya? Nggak apa-apa. Oh sudah dikasih makan. Sahabat ngebut, memelihara ikan ternyata menyenangkan ya. Iya. Itu kita lihat dari warnanya, dari ketenangan mereka bergerak ya. Ini akan mengurangi stres, jenuhan dari keseharian kita. Namun juga kita harus memperhatikan mereka juga harus hidupnya bahagia. Syarat-syarat dari hidupnya harus kita ketahui. Bagaimana kualitas air. Sekarang bagaimana kebahagiaan mereka kalau kita kasih makan. Iya. Bisa disuapin bisa. Bapak taruh itu nanti dia pasti datang semua. Iya. Itu semua. Menarik kan ya saya. Ada yang lain Pak? Menarik. Ada koki di situ juga. Ya. Menangkap ikan di dalam kolam. Ternyata tidak mudah. Iya, tidak mudah memang. Nusa ikannya bagus-bagus, tapi tahu dia akan ditangkap. Nusa ini yang kelas bagus, kita coba kasih makan.
Nah, yang lalu 2 tahun lalu saya nyiapkan satu kolam untuk Amerika, tapi ternyata waktu itu kan karena ada masalah di karantina nggak bisa, jadi ya sudah. Mereka mau kualitas yang bagus. Oh, Ya, beda ya Pak ya? beda. Emang kalau di Jepang kan lebih murah Pak, dalam arti transportnya lebih murah. Ya. Ke Amerika lebih dekat, Indonesia kan lebih jauh. Ini pakan dari mana Pak? Ini kita ada Buatan sendiri atau masih impor? Buat sendiri ya? Ya, sendiri. Oh, ini udah pakan lokal ya Pak? Enggak. Oh. Tuh, ikannya besar-besar pemirsa. Ya. Tuh, besar. Ya. Ini adalah ikan yang ada di outdoor atau di luar. Ya. Jadi ikan ini adalah sudah teruji ketahanannya. Betul. Hujan, kehujanan, panas, kepanasan, dan juga pH-nya sudah stabil ya. Yang penting filternya betul, Pak. Filternya benar. Jadi kata kunci dalam melihara koi itu adalah bagaimana kita menyediakan dan memelihara filter ini agar supaya kualitas air sesuai untuk ikan koi itu bisa dijaga. Ya. Pak Sugi, saya kira ini adalah kesempatan baik. Kami terima kasih sudah mengenal bagaimana memelihara ikan koi. Dan Bapak selaku pemerhati, penghobi telah berbagi pengetahuan dan ilmu kepada kami. Terima kasih. Terima kasih saudara Pak Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.